Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk sesi Vicon kedua ya, berarti kita akan membahas wesel tagih. Nanti kalau memang sempat, tapi rekan-rekan ada lagi ya, pasar dan lembaga keuangan oleh Pak Wahyu, jam 4 kan ya? Betul Ibu. Nah, niatnya saya wesel tagih dan aset tetap nih biar kita sesuai gitu ya. Karena minggu ini sudah masuki sesi 4. Tapi nggak apa-apa kalau memang nggak sempat, nanti kita bahas di minggu berikutnya. Oke, mungkin rekan-rekan sudah download dan sudah mulai membaca materinya. Coba saya pastikan dulu. Sudah di-download materinya? Download sudah Bu. Nah, dipelajari? Baru dibaca-baca aja. Nih, Mas Sopian ini jujur nih. Yang lain gimana nih? Yang lain sudah Sama Bu, dipelajari? berdownload aja. Baru di-download. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita pelajari sama-sama. Oke. Aduh, mohon maaf. Ajan dulu ya rekan-rekan ya, sebentar. Di LMS muncul nggak linknya? Di LMS Bu. Di LMS ada. Soalnya ini ada mahasiswa yang WA saya, katanya linknya belum muncul. Oh, belum ada. Di LMS belum ada Bu. Oh, di LMS Tadi belum saya, ada ya? Baik-baik. ya saya bagikan di grup kelas. Oh gitu. Tapi di grup kelas sudah di-share. Sudah Bu. Nah ini saya share lagi ke siapa nih namanya? Mas Riki Pratama. Soalnya saya buat Vicon itu sebetulnya jadwalnya jam 4 ya. Betul Bu. Kemudian saya tidak ubah lagi tuh. Karena saya pikir kalau saya langsung login kan muncul tuh. Namun ternyata tidak muncul kali ya. Belum muncul. Oke, nggak apa-apa, nanti mungkin saya. Tapi di grup kelas sudah di-share? Sudah semua masuk nggak di grup kelas? Itu sih harusnya udah masuk Bu. Harusnya sudah masuk kan ya? Harusnya nggak ada masalah. Baik,
Nah, ini kita akan bahas mengenai wesel tagih. Nah, ini sudah sedikit dibahas ya. Wesel itu merupakan salah satu instrumen dari piutang ya kan. Kemarin udah bahas ya sesi Vicon pertama. Jadi salah satu instrumen dari piutang adalah wesel. Jadi nah di sini kita akan bahas terkait wesel tagih. Jadi wesel tagih merupakan dokumen tertulis berisi perjanjian untuk membayar apa gitu kan. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat pertama sejumlah uang tertentu atau yang bisa dikatakan pokok pinjaman. Kepada siapa? Kepada pihak tertentu, kemudian di tempat tertentu dan pada tanggal tertentu atau sesuai permintaan. Nah, ditambah tentunya kalau kita menggunakan wesel tagih ataupun kartu kredit tentunya kan ada bunga ya di situ. Jadi ditambah bunga pada persentase tertentu dari pokok pinjaman per tahunnya. Jadi ini sedikit terkait wesel tagih. Nah, kalau kita mempelajari atau membahas wesel tagih, tentunya kita akan membahas yang namanya menghitung tanggal jatuh tempo dari wesel tagih. Jadi tanggal jatuh tempo adalah tanggal kapan wesel tersebut dilunasi. Jadi ketika tanggalnya sudah jatuh tempo, tentunya si pemilik wesel tagih ini harus membayar sejumlah uang tertentu kepada yang mengeluarkan wesel tagih. Nah, di sini bagaimana menghitung tanggal berapa wesel 90 hari yang mana di tertanggal 16 Maret itu berarti kan diterbitkan tanggal 16 Maret. Tertanggal 16 Maret itu selama 90 hari kan dia jatuh tempo. Tertanggal 16 Maret jatuh tempo. Jadi tanggal berapa wesel 90 hari yang dibuat atau dikeluarkan pada tanggal 16 Maret itu jatuh tempo. Ya. Jadi apa namanya jangka waktu wesel tersebut 90 hari. Jadi kalau kita hitung, mereka sudah ketahuan nih jawabannya 14 Juni, tapi kita kan perlu apa namanya analisis lagi. Jadi jumlah hari wesel itu kan 90 hari nih. Kita pakai itu dulu coret-coretan. Weselnya 90 hari masa pengumpulannya tertanggal yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret. Nah, jumlah hari weselnya berarti 90 hari. Nah, di bulan Maret, ini kan di bulan Maret. Di bulan Maret itu berapa hari sih? Ada 31 hari. Kalau dia keluarkan di tanggal 16 Maret, berarti sisa hari di bulan Maret itu berapa? Kan begitu. Jadi ada sisa 15 hari. Nah, 90 hari dikurangi 15 hari sudah jatuh tempo belum? 75 hari. Tentunya belum jatuh tempo. Karena belum jatuh tempo, maka akan masuk ke dalam bulan berikutnya, bulan April. Diketahui bulan April itu 30 hari. Ada 30 hari. Maka 75 hari ini dikurangi 45 hari, sisa 31 hari. Nah, 75 dikurang 30 hari, sisa 45 hari, maka sudah jatuh tempo belum? Ini kan belum jatuh tempo ya, karena kan batas waktunya 90 hari. Nah, karena belum jatuh tempo di bulan April, maka akan masuk lagi ke dalam bulan Mei. Bulan Mei ini 31 hari. Ada 31 hari. Jadi 45 dikurangi 31, hasilnya ada 14 hari. 14 hari itu dihitung dari terakhir bulan Mei tanggal 31 masuk ke bulan Juni. Dari mulai tanggal 1, berarti 14 harinya adalah tanggal 14 Juni. Itu ya cara menghitung apa namanya tanggal berapa wesel tersebut jatuh tempo. Jadi kita melihat dari perkiraan awal dia diterbitkan tanggalnya berapa, kemudian di bulan itu sisa berapa hari. Nah, dikurangilah dengan tiap-tiap hari di dalam setiap satu bulannya. Jadi yang perlu kita lihat ini seperti Maret itu kan ada berapa? 31 hari. Kemudian April 30 hari, ini harus tepat. Mei 31 hari. Salah satu aja. Misalkan ternyata di bulan Mei ada yang harusnya 31 dia tulis 30. Maka tidak akan tepat kan? Gitu.
Jadi harus diperhatikan berapa hari setiap nilai pasti di bulan-bulan tersebut. 30 apa 31. Kita langsung masuk ke dalam latihan. Tanggal berapa Wesel 120 hari tertanggal 27 September jatuh tempo. Nah, ini kan berarti 120 hari dimulai atau diterbitkan itu tanggal 27 September. Berarti September itu berapa bulan? Kita perlu tahu. Berapa bulan, berapa hari? Jadi di bulan September itu ada 30 hari. Nah, kalau diterbitkannya tanggal 27, otomatis sisa berapa? 3. 3. Oke. Berarti sisa 3 hari. Nah, ini masih lama, ternyata masih 117 hari lagi. Berarti masuk setelah bulan September, bulan Oktober, ya kan? Oktober itu berapa hari? 31 hari. Berarti 117 dikurangi 31. Masih ada sisa 86 hari. Kemudian berarti dari Oktober masuk ke November. November itu ternyata 30 hari. 86 kurangi 30 berarti 56 hari lagi sebelum wesel tersebut jatuh tempo. Nah, berarti yang memiliki wesel ini harus siap-siap nih uangnya untuk pembayaran. Nah, di bulan Desember ada 31 hari. Berarti sisa 25 hari. Semakin dekat ya. Nah, di Januari 25 hari itu berarti kalau kita hitung dari Desember terakhir 31 masuk ke bulan Januari berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Berarti jatuh temponya di tanggal berapa? Di tanggal 25 Januari. Nah, ini wajib untuk si pemilik wesel tersebut untuk membayarkan piutangnya. Begitu ya rekan-rekan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Perhitungan wesel. Mudah ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita menghitung di wesel tersebut tidak hanya yang kita hitung adalah jangka waktu jatuh temponya, tapi kita juga perlu menghitung nilai jatuh temponya. Jadi ada nilai yang perlu kita bayarkan ketika wesel tersebut jatuh tempo. Atau bisa disebut di sini jumlah terutang saat jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo. Contoh, misalkan wesel yang terbitkan itu mempunyai nilai pokok 6.000 dengan bunga 12% dengan jangka waktu jatuh temponya 30 hari. Terhitung atau tertanggal 21 November 2006 untuk penyelesaian piutang WA Bund Company. Berarti kalau diminta untuk berapa sih nilai jatuh temponya, nah pertama kita perlu menghitung bunganya dulu. Bagaimana cara menghitung bunga? Pokoknya 6.000, ini kan pokok nih, nilai wesel tersebut, dikalikan berapa persen bunganya. Di sini 12%. Dikalikan waktunya. Nah, ini waktu, dia pakai 360. Jadi, ini kalau misalkan ada soal, mungkin rekan-rekan bisa pastikan. Dia pakai 360. Biasanya 1 tahun itu antara 360 atau 365 ya. Jadi ada 2 acuan, nanti dipastikan lagi dia pakai 360 apa 365. Kalau dia pakai 360, berarti satu bulannya itu dibagi, ini kan misalkan di bulan November berapa itu sih, berapa hari, kan 30. Dibagi 360, maka sama dengan $60. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, setelah kita menghitung bunga, berarti baru kita bisa menghitung nilai jatuh tempo dari wesel ini. Bagaimana? Ya kita tambahkan nilai pokoknya dengan nilai bunga. Nilai bunganya 60, nilai pokoknya 6.000, berarti 6.000 ditambah 60 sama dengan 6.060. Berarti ketika jatuh tempo, nah si pemilik ini, penyelesaian piutang untuk WA Bund Company ini wajib membayar sebesar 6.060 untuk wesel. Untuk wesel tagihnya ya. Bisa difahami rekan-rekan? Untuk perhitungan nilai pokok? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik, kita lanjut. Sekarang
kita masuk ke dalam pencatatannya untuk wesel tagih. Di sini wesel senilai 6.000 dengan jangka waktu jatuh temponya 30 hari, bunganya 12%, tertanggal 21 November diterima dari WA Bun Company untuk penjualan barang. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana menuliskan pencatatan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Nah, kita tahu wesel ini termasuk akun apa? Jualan, Bu. Akun apa? Harta. Yang saya tanya Harta. akunnya itu ya aset, liabilitas Aset. atau ekuitas, termasuk ke dalam aset ya. Aset. Jadi jika dia bertambah, maka posisinya akan berada di Debit. ada di debit. Jadi wesel ini merupakan akun aset. Jika bertambah, maka akan berada di debit. Dan berkurang berarti akan berada di kredit. Nah, ini kan kita pencatatannya sebagai perusahaan yang memberikan wesel tersebut kan. Nah, kita mencatat penjualan barang kita kepada WA Bun Company itu menggunakan wesel tagih. Otomatis maka wesel tagih di sini akan bertambah di sisi debit ya. Kemudian untuk mengimbangi karena apa namanya, kalau dalam jurnal itu kan double entry system, ada debit dan kredit yang perlu dicatatkan agar balance. Berarti yang dikredit apa nih? Mencatatkan Penjualan, Bu. penjualan. Nah, penjualan ini merupakan komponen dari pendapatan. Berarti di akun apa? Aktiva. Akun apa? Aktiva ya? Aset. Nah, kalau dikatakan aset kurang tepat dia. Apa? Ada yang tahu? Dia termasuk ke dalam akun ekuitas ya. Jika bertambah, maka posisinya akan berada di kredit. Nah, ini kan di sisi kita akan memasukkan pendapatan. Kalau dia sudah lunas kan pendapatan kita masuk nih. Kita sebagai si pencatat, si penjual barang menggunakan wesel tagih. Maka akan dicatatkan penjualan di sisi kredit. Yang mana ini akan merupakan pendapatan bagi kita. Jadi wesel tagih dicatatkan di debit sebesar 6.000, penjualan atas barang ya yang akan kita terima ininya apa namanya, wesel tagihnya atau pendapatan kita akan kita terima dengan catatan kan menerima 30 hari dengan bunga 12% melalui wesel tagih yang diterbitkan tanggal 21 November 2006. Itu ya rekan-rekan ya. Ini untuk pencatatan transaksi wesel tagih. Kemudian di tanggal 21 Desember saat wesel jatuh tempo, perusahaan menerima 6.060 dari WA Bun Company. Berarti kalau jatuh tempo kan tadi kita sudah menghitung ya bagaimana nilai jatuh tempo. Menghitung nilai jatuh tempo artinya 6.000 merupakan pokoknya, pokok wesel tersebut ditambah dengan bunganya 60, maka 6.060. Nah, kalau kita pada saat wesel tersebut jatuh tempo, otomatis kita mencatatkan apa yang akan masuk. Kita akan menerima apa? Kas, Bu. Kas. Kita akan menerima kas sebesar 6.060. Pokok nilai pokok wesel ditambah dengan bunganya. Jadi total yang akan masuk ke dalam kas kita 6.060. Ini saya nggak perlu lagi ya menjelaskan dia kasih nih masuk akun apa, karena rekan-rekan pasti sudah tahu dia termasuk ke dalam akun apa. Nah, kemudian untuk mencatatkan lagi double entry system berarti di sisi kreditnya apa? Wesel tagih. Wesel tagih dan apa satu lagi? Pendapatan bunga ya. Jadi di sisi debit adalah kas 6.060.
di sisi kredit ada wesel tagih dan pendapatan bunga. Nah, wesel tagih ini kan mencatatkan pendapatan yang akan kita terima kan pokoknya 6.000, kemudian pendapatan bunga yaitu 60. Maka di sini dicatat wesel tagih 6.000, pendapatan bunga 60. Jadi agar balance nih, 6.060 di debit dan di kredit 6.060. Sampai sini paham ya, rekan-rekan? Ada pertanyaan nggak? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke. Sekarang, jika WA Bun Company gagal membayar wesel pada tanggal jatuh tempo. Nah, ini kemarin di sesi Vicon pertama kita sudah sedikit membahas mengenai penyisihan ya, piutang ya. Nah, di sini dikatakan WA Bun Company gagal membayar wesel pada tanggal jatuh tempo sehingga dianggap sebagai dishonor not receivable. Wesel beserta bunganya ditransfer ke piutang pelanggan. Jadi bagaimana kita akan mencatatkan si konsumen kita yang gagal bayar tersebut. Nah, ternyata untuk pencatatannya wesel beserta bunganya ditransfer ke piutang pelanggan. Jadi akan muncul yang namanya piutang dagang ya. Nah, dicatatkan di sini piutang dagang. Jadi sehingga nanti kalau kita mau menghapus dia benar-benar nggak bayar, jadi nanti penyisihan piutang dagang atau piutang dagang yang tidak benar-benar dapat ditagih kan kita udah belajar di sesi 1 ya. Nah, ini awalnya. Jadi misalkan dari wesel tagih dimasukkan ke dalam piutang dagang. Piutang dagang dicatatkan di debit karena dia memang merupakan akun aset, jadi dianggap karena ini belum ya. Silakan, ada pertanyaan? Oh, maaf. Oke, nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan ya nih. Ini dicatatkan piutang dagang 6.060. Kan piutang dagang ini merupakan akun aset, artinya ini belum tentu tidak dibayar, tapi kita masih pindahkan dulu ke piutang dagang. Artinya dia bertambah di sisi debit ya kan untuk kita. Nah, piutang dagang 6.060. Tentunya double entry system, maka di sini akan kita catatkan wesel tagih beserta pendapatan bunganya. Jadi untuk mencatat wesel beserta bunganya yang tidak dibayar, maka piutang dagang di debit, wesel tagih dan pendapatan bunga berada di kredit. Itu ya rekan-rekan. Kalau awalnya di sini dia masih jatuh temponya kan harusnya masuk ya ketika dibayar. Tapi ternyata dia gagal bayar, maka akan dicatatkan piutang dagang. Sampai sini paham rekan-rekan? Ada pertanyaan? Paham ya? Nah, bagaimana kita akan menyajikan piutang itu di mana sih? Di laporan apa? Karena secara keseluruhan kan dari transaksi-transaksi yang ada nantinya akan kita masukkan ke dalam sebuah laporan. Nah, nama laporannya apa? Maka untuk piutang di sini akan kita masukkan ke dalam yang namanya laporan neraca. Nah, penyajian piutang ada pada laporan neraca. Nah, kita lihat di sini di posisi aktiva, maka setelah kas dan wesel tagih tentunya akan ada piutang dagang. Yang mana kalau misalkan memang ada piutang yang memang tak tertagih, maka dinamakan penyisian piutang tak tertagih. Nah, ini akan mengurangi si piutang dagang tersebut. Jadi 445 di sini dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Baru nanti dicatatkan piutang bunga dan persediaan barang dagangan selanjutnya. Mohon maaf rekan-rekan sebentar.
Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perputaran piutang dagang. Jadi sebetulnya kalau dalam manajemen keuangan juga ada ini perputaran piutang dagang. Jadi kita melihat tingkat pengembalian dari piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan menjual produknya atau melakukan penjualan dengan kredit, baik itu dengan instrumen-instrumen keuangan seperti wesel tagih, kartu kredit. Nah, ini perlu kita hitung atau kita ukur perputaran piutang dagangnya. Nah, piutang dagang ini dilihat dari mana sih? Dilihat dari tingginya. Jadi semakin tinggi rasio atau perputarannya, maka dikatakan akan semakin baik, semakin menguntungkan karena bisa memberikan hasil yang baik bagi perusahaan. Gitu ya. Jadi misalkan di sini 2006 dan 2005. Kita lihat, kita ukur dari mulai penjualan kredit bersihnya berapa, kemudian piutang dagang awal tahun dan akhir tahun, kita jumlahkan, kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, dari rata-rata ini kita bisa hitung rasionya atau perputaran piutang dagangnya. Karena dikatakan yang semakin tinggi semakin baik. Di tahun 2006 dan 2005 kalau kita compare ya antara, jadi di satu perusahaan tapi kita compare melalui data per tahunnya. 2006 31,3 kali, 2005 29,1 kali. Nah, kira-kira bagus yang mana nih? 2006. 2006. Kenapa? Karena perputarannya lebih banyak daripada 2005. Iya. Jadi semakin tinggi perputarannya, jadi semakin tinggi dia berapa kali itunya Jadi kan ini seperti penagihan kita. Anggaplah kita kayak punya utang gitu ya. Bukan, kita memberikan pinjaman ke orang. Semakin cepat orang-orang tersebut, semakin banyak kita menagih kan, semakin terkumpul lebih cepat daripada si 2005 ini masih 29,1 kali. Jadi semakin tinggi rasionya maka semakin baik. Nah, kegunaannya adalah untuk menilai efisiensi penagihan piutang dan manajemen kredit perusahaan. Jadi kalau rekan-rekan mungkin nanti mengambil tugas akhirnya terkait ini, piutang dagang mungkin akan menghitung rasio ini. Di samping juga perlu menghitung rasio-rasio lainnya. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, selain rasio perputaran piutang dagang, juga perlu menghitung jumlah hari rata-rata piutang. Nah, bagaimana menghitungnya? Jumlah hari rata-rata piutang ini kita membagi piutang dagang akhir tahun dibagi dengan rata-rata penjualan hariannya. Nah, ini sepertinya tidak konsisten nih. Dia tadi pakai 360 kalau rekan-rekan lihat ya. Tadi sempat memperhatikan. Nah, sekarang dia pakai 365 hari. Jadi piutang dagang akhir tahun dibagi rata-rata penjualan harian. Ini kalau kita lihat 1.220 artinya dia pakai 2000 berapa nih? 2006 ya. Jadi perhitungan untuk jumlah hari rata-rata piutang di tahun 2006. Nah, dibagi dengan rata-rata penjualan hariannya berarti dibagi lagi dengan 1 tahun berapa hari? Karena ini kan tahun. Maka 36 juta dibagi, kalau dia konsisten harusnya 360, tapi ini bagi 365. Maka didapat 12,4 hari untuk 2006. Nah, kalau kita mau compare tentunya kita perlu melihat di tahun 2005. Nah, bisa dilihat di tahun 2005. Apakah di 2006 ini lebih bagus? Jadi intinya kalau kita lihat kalau rata-rata piutang harusnya lebih cepat ya. Lebih sedikit ya. Kalau hari semakin lama kan semakin tidak baik. Beda dengan rasio tadi. Nah, ini perlu dilihat di 2005 berapa. Nah, kegunaannya untuk apa? Menghitung jumlah hari rata-rata piutang, berarti untuk menilai efisiensi penagihan piutang dan manajemen kredit perusahaan. Itu ya, kalau kita melihat dari jumlah hari rata-rata piutang.
Oke, berarti materi sesi 2 selesai. Ini masih ada waktu nggak nih kita buat lanjut? Kan jam 4 ya? Masih ada, Bu. Masih ada ya. Lanjut nggak rekan-rekan? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Sebentar saya stop share. Wah, lumayan nih yang ikut 21. Pikon ketiga ya. Sebentar, saya buka dulu filenya. Nih, semoga selesai ya hari ini nih. Oke, kita lanjut lagi. Sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Baik. Nah, ini kita akan masuk ke sesi 3 terkait aset tetap. Nah, rekan-rekan mungkin sudah tahu apa saja sih yang termasuk ke dalam aset tetap. Komponennya apa saja? Seperti apa? Tanah, masuk nggak? Tanah masuk, Bu. Gedung. Tanah masuk, gedung masuk, apalagi? Peralatan kantor. Peralatan masuk. Kendaraan masuk nggak? Kendaraan masuk, Bu. Kendaraan Lebih dari masuk. 1 tahun. Iya, betul. Mesin juga masuk ya. Oke, jadi rekan-rekan sudah mulai paham nih yang termasuk ke dalam aset tetap apa saja. Jadi aset atau aktiva. Jadi ini asetnya kan ada 2 ya kelompok kategorinya. Nah, di sini kita membahas yang termasuk ke dalam kategori aset tetap, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang sifatnya permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka panjang serta memiliki nilai yang cukup material. Artinya kan berarti nilainya cukup tinggi ya. Jadi dia bisa dibilang termasuk ke dalam capital expenditure. Karena memiliki nilai yang cukup material. Artinya dia nilainya lebih mahal lah daripada yang lain. Itu ya. Nah, untuk karakteristiknya, yang pertama, digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dan tidak untuk dijual maupun untuk investasi. Jadi digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, itu yang termasuk ke dalam aset tetap. Jadi kalau gedung itu digunakan untuk operasional perusahaan. Tanah juga digunakan. Kemudian kendaraan, peralatan, mesin itu masuk semua ke dalam jika dibelinya memang digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual ataupun investasi, maka termasuk ke dalam kategori aset tetap. Yang kedua, memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Ingat ya karakteristiknya ya. Jadi digunakan untuk kegiatan normal perusahaan dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, kalau kita lihat dari sifat dasar aset tetap, kita bisa nih menilai. Aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen. Jadi aset tetap itu mempunyai umur yang panjang atau permanen. Aset tetap berwujud. Jadi ada wujudnya karena dia mempunyai bentuk fisik. Ya. Kemudian dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional. Jadi dimiliki oleh perusahaan, tidak untuk dijual karena dia merupakan bagian dari operasional perusahaan. Jika diklasifikasikan dari biaya, maka kalau kita mengeluarkan modal, kita beli entah itu tanah, entah itu gedung, atau mesin, jika yang dibeli berumur panjang,
Ini kan masih tanda tanya nih. Kita perlu klasifikasikan lagi. Kalau iya atau tidak, bagaimana gitu kan? Nah, kalau tidak, namanya masuk ke dalam beban. Nah, kalau yang dibeli berumur panjang dari sisi klasifikasi biaya, iya, maka bisa dikatakan itu aset. Tapi kita lihat lagi, apakah aset itu digunakan untuk tujuan yang produktif? Jadi digunakan dalam kegiatan normal perusahaan? Ada tujuan produktifnya tidak gitu kan? Jika iya, baru hasilnya itu merupakan aset tetap. Nah, kalau tidak, berarti apa? Adalah investasi. Nah, kalau kita diskusi nih rekan-rekan. Kalau misalkan ya, pengeluaran modal untuk membeli aset-aset yang memiliki umur manfaat yang cukup lama, biasakan dikatakan capital expenditure, ya kan? Nah, bagaimana dengan kalau dikatakan revenue expenditure? Apa bedanya? Kalau capital expenditure adalah merupakan pengeluaran modal untuk pembelian aset tetap. Nah, bagaimana dengan revenue expenditure? Ada yang pernah dengar nggak revenue expenditure? Atau pernah baca? Sama nggak dengan capital expenditure? Belum, Bu. Oke, jadi ini mayoritas belum nih, belum pernah dengar revenue expenditure ya? Belum, baik. Jadi Belum, Bu. kalau capital expenditure itu artinya adalah pengeluaran modal, ya. Jadi pengeluaran modal untuk membeli aset yang memiliki umur atau manfaat yang cukup lama. Artinya kita mengeluarkan modal tapi digunakan untuk membeli aset-aset tetap ini, gitu ya. Nah, kalau yang namanya revenue expenditure itu artinya bukan pengeluaran modal, tapi biaya yang kita keluarkan untuk apa? Nah, ini karena kita punya aset ini seperti mesin, kemudian gedung, dan lain-lain peralatan itu kan perlu di maintenance ya. Ada maintenance-nya kan, agar dia bisa tetap beroperasi gitu kan selama masa atau umur ekonomisnya atau manfaatnya. Jadi ada yang namanya pemeliharaan. Nah, biaya-biaya itu yang kita keluarkan disebut namanya revenue expenditure. Jadi pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah biaya-biaya yang hanya akan memberikan manfaat dalam periode berjalan. Nah, contohnya apa dari pengeluaran ini? Misalkan kita mengeluarkan biaya atau beban untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Contohnya, pengecatan dinding bangunan. Terus kalau misalkan mesin, berarti maintenance kayak memberikan pelumas gitu ya ke mesin tersebut. Atau beban-beban atau biaya-biaya pemeliharaan yang sifatnya terjadi berulang-ulang gitu ya. Nah, itu namanya revenue expenditure. Jadi rekan-rekan kalau misalkan mungkin saya akan buat gitu ya pertanyaan atau kuis capital expenditure dan terkait revenue expenditure. Jadi rekan-rekan bisa menjawab. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Dari sifat dasar depresiasi. Karena tadi perusahaan yang termasuk ke dalam aset-aset tetap perusahaan, tadi dikatakan ada tanah, gedung, gitu kan, mesin, kendaraan segala macam ya. Itu pada dasarnya memiliki sifat dasar yang akan menyusut atau mengalami penyusutan atau depresiasi. Nah, kecuali tanah. Jadi tanah itu dikesampingkan, dia tidak akan mengalami depresiasi ya. Jadi semua aset tetap kecuali tanah akan mengalami yang namanya depresiasi. Depresiasi itu apa? Kehilangan kapasitas produksi. Nah, ini diakui sebagai beban depresiasi. Nah, alokasinya adalah dari biaya perolehan. Jadi kita akan menghitung
Kalau kita belajar aset tetap, kita akan menghitung yang namanya depresiasi atau penyusutan. Nah, depresiasi sendiri dikategorikan menjadi dua, depresiasi fisik dan depresiasi fungsional. Fisik terjadi dari pengausan atau perusakan saat digunakan atau karena cuaca. Kalau aus itu ya, berarti kan aus artinya apa sih ya? Jadi kalau misalkan mesin sudah aus artinya apa? Usang ya? Atau apa? Kalau Sudah usang, tua, boros. ya kayak gitu ya. Nah, kemudian ada depresiasi fungsional. Terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Nah, untuk menghitung depresiasi, tentunya kita akan mengurangi biaya perolehan. Biaya perolehan adalah ketika kita membeli aset tersebut. Jadi biaya ketika kita mengeluarkan atau membeli aset tersebut berapa nominalnya, dikurangi nilai sisa. Nah, nilai sisa ini berarti ketika masa manfaatnya sudah habis atau misalkan sebelum habis, alat atau mesin tersebut atau peralatan tersebut dapat kita jual seharga nilai, ada nilainya gitu kan, berarti itu nilai sisa. Artinya di sini faktor-faktor yang akan mempengaruhi beban depresiasi adalah biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa, tentunya nanti dibagi dengan masa manfaat ya. Jadi umur manfaat tersebut berapa? Tentunya aset tetap kan memiliki umur yang berbeda-beda. Di sini ada data biaya awal. Jadi biaya perolehan ketika membeli aset tetap tersebut $24. Masa manfaatnya adalah 5 tahun. Jadi masa manfaat itu bisa dihitung tahun atau jam. Di sini ada masa manfaat dalam jam dan ada nilai sisanya. Nah, kita lihat kalau misalkan sebelum kita hitung soal tadi, misalkan bangunan. Seperti yang saya tadi bilang, setiap aset itu berbeda-beda masa manfaatnya. Jadi bangunan itu 20 tahun, nah persentasenya per tahunnya sekitar 20%. Kendaraan 8 tahun, persentase penyusutannya sekitar 20%, mesin 8 tahun ya, inventaris dan peralatan itu jadi berbeda-beda ya masa manfaatnya dan persentase penurunannya per tahunnya. Nah, kita lanjut dari data yang ini, biaya awal, kemudian ada data masa manfaat dan nilai sisa. Nah, kalau kita menghitung berapa sih depresiasi dari aset tersebut dengan biaya perolehan 24 juta, maka bagaimana menghitungnya? Kita kurangi biaya, dikurangi nilai sisa, dibagi masa manfaat. Nah, ini untuk metode penyusutan garis lurus ya. Jadi, ini digunakan untuk menghitung dengan metode penyusutan garis lurus. Biaya dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Nah, ini paling umum sekali dan paling sering digunakan. Metode penyusutan garis lurus. Jadi ketika diminta untuk menghitung depresiasi, maka biasanya dikatakan menggunakan metode penyusutan garis lurus karena paling umum dia. Berarti kalau kita masukkan datanya, karena dia garis lurus itu biasanya menggunakan tahunan ya, masa manfaat dalam tahun, maka 24.000 dikurangi 2.000 dibagi 5 tahun sama dengan 4.400 setiap tahunnya. Jadi ini depresiasi tahunannya berapa? 4.400. Jadi kalau 5 tahun per tahunnya berapa? 4.400. Gitu ya. Nanti jadi kalau misalkan kita menghitung di sini ada nih. Menghitung schedule depresiasinya berarti nanti di tahun kedua akan ada akumulasi dari tahun pertama ditambah tahun kedua itu. Dan seterusnya. Nah, kalau diminta menghitung prosentasenya, berarti tinggal bagi depresiasi tahunannya dibagi dengan jumlah atau biaya atau nilai perolehan yang ketika kita membeli aset tersebut. Maka berapa prosentasenya? 18,3%. Ini adalah tingkat depresiasi garis menggunakan penyusutan garis lurus. Oke, masih ada waktu nggak nih? Kayaknya udah habis, Bu. Oke, kalau gitu berarti lanjut lagi di sesi Pikon selanjutnya ya, nih ada schedule ya, atau mungkin nanti rekan-rekan bisa pelajari dulu.
Oke, jadi rekan-rekan bisa pelajari dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan di LMS ya, rekan-rekan ya, itu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya tutup untuk sesi Vkon hari ini. Kita ketemu lagi sesi Vkon berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.